Sementara sebagian kalangan sufi memposisikan bahwa derma atau sakho adalah tahap pertama, disusul oleh murah hati atau jud, kemudian diprioritaskan orang lain atau itsar, orang yang memberikan kepada sebagian manusia dan menyisakan untuk sebagian lainnya. Ia adalah pemilik sakha. Sedangkan orang yang menyerahkan lebih banyak dari miliknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia pemilik jud. Orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan, tetapi masih mengutamakan kebutuhan orang lain dengan memberikan miliknya yang hanya cukup untuk hidupnya. Itulah sifat itsar. Diriwayatkan oleh Aisyah. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda, mohon izin Abah, mohon izin saudara-saudaraku semuanya dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pada pagi hari ini kita dibisahkan untuk masuk ke ruang yang sangat dicintai guru agung kita, yaitu ruang manakib Wan Syabdul Qadir Al-Jilani pada sahabat di bulan Rajab. Yubashiruhum wa rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im muqim. Sadaqallahu. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh dari dalamnya kesenangan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, kita semuanya digembirakan oleh Allah. Kita semuanya bahagia, gembira. Gembira dengan apa? Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah menggembirakan kita dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Wasilah guru agung kita telah mendapatkan anugerah, informasi anugerah yang sangat luar biasa. Itulah Allah telah memberikan kepada kita, menggembirakan. Jadi bukan hanya memberikan ya, menggembirakan kita. Jadi menggembirakan kita dengan memberikan rahmatnya, ridhoannya dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa janji Allah ini pasti hak. Allah tidak pernah berjanji dan janjinya tidak hak, pasti hak. Nah, janji Allah itu mengembirakan. Nah, makanya kita harus gembira, wajib gembira ya. Ikut manakiban ini kita wajib gembira. Yang kitanya masih susah, hilangkan kesusahan itu, wajib gembira. Yubashirhum. Allah mengembirakan. Rabbuhum birahmah. Dengan rahmat Allah kita digembirakan. Kemudian waridwana dan ridha Allah dan surga. Nah, mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa ini suatu yang sangat luar biasa, harus kita rasakan nih. Kalau belum merasa, ayo kita rasakan. Kita syukuri dulu, setelah kita syukuri, kita nikmati bahwa Allah telah menggembirakan kita ini dengan memberikan rahmat.
rahmat Allah itu Masya Allah, subhanallah. Kemudian keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Nah, kita ini dalam kondisi saat ini, saat yang senang, di mana kesenangan ini kekal, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kesenangan yang remeng-remeng gitu ya, tetapi Allah memberikannya kekal. Artinya kesenangan ini benar-benar diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Itu ya, yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah ini. Dan janji Allah dalam surat At-Taubah ayat 21 ini pasti nyata adanya. Itu ya, makanya kita mesti bahagia. Bagaimana ini bahagianya? Ini seperti apa? Gembiranya seperti apa? Nah, kemudian dengan anugerah rahmat Allah ini, keridhaan dan surga, di dalamnya kesenangan yang kekal. Masya Allah, diberikan satu hal yang luar biasa ini. Kesenangan yang kekal, surga, kemudian keridhaan, kemudian memperoleh rahmat Allah. Ya, hal-hal yang sangat dahsyat ini telah dianugerahkan kepada kita semua, pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta para kekasih Allah, yaitu orang-orang yang suka, yang cinta manakiban. Jadi tidak semua orang itu diberikan rasa cinta kepada manakiban. Ya. Ada saudara kita yang diajak manakiban, jawabannya manakiban saja. Manakiban dikatakan manakiban saja, padahal sudah jelas-jelas di sini Allah berfirman, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Jelas-jelas Allah telah menganugerahkan, dengan menggembirakan kita dengan memberikan rahmatnya, memberikan keridaannya dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ini hal-hal yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Kesenangannya kekal, ya. Allah memberikan kesenangan yang kekal. Kemudian Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan surga, Allah menganugerahkan rahmatnya yang agung kepada kita semuanya, Masya Allah. Kemudian juga di dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 109. Afama assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanah ala syafa rufi harin panhara fihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Sadaqallahul adzim. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa pada Allah dan keridhaan Allah. Jadi mendirikan masjid itu dasarnya takwa Allah dan ridho Allah. Itu yang baik. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saudaraku, keridhaan itu merupakan bagian dari kepasrahan, yaitu pasrahnya hati kita terhadap ketetapan Allah yang berlaku. Karena itu Allah berfirman di dalam hadis qudsi, malam yaradha biqada'i walam yashkur ni'amai walam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahti syama'i
wal yatlub ban siwa. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak bersyukur atas nikmatku, juga tidak bersabar atas cobaanku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim." Sadaqallahul adzim. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang, benderang dengan seizin Allah dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keridhaan Allah di akhirat tidak dapat diperoleh kecuali saat di dunia, yaitu pada saat hidup sebelum mati telah memperoleh baiat atau talqin sebagaimana Rasulullah SAW juga mentalkin para sahabat beliau pada masa hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Baginda Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzalna sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Sungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan dan mereka atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT memberikan ridhaannya kepada orang-orang yang telah berjanji setia di bawah pohon, yaitu orang-orang yang ikut berjuang berjanji setia di dalam Baiatur Ridwan. Jumlah mereka adalah 1.500 orang yang mereka berjanji setia di hadapan Nabi SAW untuk memperoleh kemenangan dan akan selalu membela baginda Nabi hingga titik darah penghabisan. Setelah pembaiatan itu dilakukan, baginda Nabi bersabda kepada mereka, "Antumul yauma khairu ahlil ardi." Kalian semua hari ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat
kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu. Adapun setelah itu sesungguhnya kebaikan itu seluruhnya terkumpul dalam keridaan. Jika engkau memiliki kemampuan untuk itu, maka berbuatlah. Jika kamu tidak memilikinya, maka bersabarlah. Abu Bakar bin Thahir radhiyallahu an berkata, ridwan adalah menghilangkan kesedihan dari hati hingga tidak satu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ridha itu adalah jika engkau telah meminta surga kepada Allah atau tidak meminta perlindungan kepadanya dari azab api neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian juga berarti jimnya itu adalah jud, murahan hati. Di mana firman Allah di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatan wa may yuqa syakha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Imam Al-Qusairi, tidak ada perbedaan di dalam bahasa ilmu pengetahuan antara kata jud dan sakha. Allah Subhanahu wa taala tidak digambarkan dengan sikap sakha, hanya tidak ada ketentuan pasti darinya. Hakikat jud itu manakala seorang tidak merasa keberatan ketika mencurahkan dirinya kepada orang lain. Sementara sebagian kalangan sufi memposisikan bahwa derma atau sakha adalah tahap pertama, disusul oleh murah hati atau jud, kemudian diprioritaskan orang lain atau itsar, orang yang memberikan kepada sebagian manusia dan menyisakan untuk sebagian lainnya. Ia adalah pemilik sakha. Sedangkan orang yang menyerahkan lebih banyak dari miliknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia pemilik jud. Orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan, tetapi masih mengutamakan kebutuhan orang lain dengan memberikan miliknya yang hanya cukup untuk hidupnya. Itulah sifat itsar. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa baginda Nabi SAW bersabda, as-sakhi qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar, wal bakhil ba'idun minallahi ta'ala ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar, wal jahilu syakhiyu ahabbu ilallah ta'ala minal abidil bakhil. Orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga.
dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang pemurah lebih disukai Allah daripada orang yang ahli ibadah yang bakhil. Dihikayatkan bahwa suatu hari Abdullah bin Mubarak memasuki kota Kufah, dan dia saat itu dalam perjalanan menuju berhaji. Kemudian saat itu dia melihat seorang wanita yang sedang mencabut bulu itik, dan ternyata itik itu adalah bangkai. Abdullah menanyakan kepada wanita itu, yang lalu wanita itu berkata bahwa itik itu adalah bangkai dan aku beserta keluargaku akan memakannya. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai. Wanita itu menjawab, sesungguhnya aku mempunyai beberapa orang anak dan aku sudah 3 hari tidak mendapatkan makanan untuk dimakan. Kemudian setelah itu Abdullah pun pergi dan kembali dengan membawa seekor unta betina yang dipenuhi dengan makanan, pakaian, dan perbekalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.